Ya, seorang Bagindo Ses ini melahirkan seorang anak kembar, laki-laki. Yang satu itu Anwas, yang satu Anwar. Dengan yang Anwas ini lahirnya wujud bayi biasa, Tapi yang Anwar ini kadang-kadang kalau wong Jawa mengatakan cat katon cat ora. Apakah hubungan tanah Jawa? Erat banget, ya ngoten. Akhirnya kedatangan syariat agama Islam yang dikemas dari Anwas. Nah, maka dari itu Islam syariat yang didatangkan ke Pulau Jawa yang agama Rasul ini kalau tidak disertai dengan Jawa nggak akan sempurna. Maka orang-orang Arab waktu itu, kalau orang-orang Arab itu kalau sudah dia mondok atau dia sudah menghaji sampai di Jawa, hebat sampai di sana. Lah mula wong Islam nak gak arti gending Jawa ya. Wong Islam gak arti gending Jawa, Islame kasar. Urung iso halus. Nak ake Islame melek halus yo dijawabno sebab ana isi ana wadah. Lah mula agama yang datang yang belakangan ini zaman anyar-anyar Demak Bintoro ya. Ringkes ngomong cepet itu namanya agama Rasul atau syariat Islam. Nah, monggo ingin mendalami sejalannya jadi itu kita harus kenal Islam adin. Islam yang ngerti dununge Islam. Islam dudu agama Islam. Islam itu adalah keselamatan. Selamat. Agama Islam berarti aturan yang menuju kepada selamat. Tapi nek gak patuh aturannya juga selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua, kepada semua pemirsa channel Martabat 7 Satoriah Gerobokan. Masih bersama Romo Kiai Haji Muhammad Norwarji. Kita akan meneruskan pembahasan tentang bedah buku Miftahul Jannah. Untuk saat ini kita sudah sampai bab 1 nomor 27. Tapi sebelum itu, seperti yang kemarin-kemarin kita akan menjawab pertanyaan dulu. Ini ada 4 pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim kita, Mbak Yai. Jadi yang pertama itu ada akunnya Reza Ajah. Yai, badhe tangklet nyuwun penjelasannya tentang sedulur papat 5 pancer kakang kawah adi ari-ari niku sing dimaksud pripun. Monggo, Mbah. Ya, itu Jawa. Memang kemarin sudah ada jawaban sedikit di dalam cerita wayang. Cerita wayang. Mula kalau orang Jawa mengatakan sedulur tua papat tunggal pertapan, sedulur tua papat kelima pancer tunggal pertapan Dewi Pasiban. Jadi kalau orang Jawa mengatakan bahkan sedulur papat ini satu terjadi dari kakang kawah itu kawah yang keluar duluan. Terus adi hari-hari yang paling akhir. Tapi budak pengiring darah itu juga jadi kalau orang Jawa mengatakan kakang kawah itu kawah itu wah muko kawah muko itu kalau Jawa. Terus rah muko itu darah. Terus kilat moyo niku termasuk landasan kunet dan ali-ali ari-ari sapi itu kuwi. Yang namanya adi hari-hari memang paling belakang kan. Paling belakang. Jadi kakang kawah itu darah yang keluar dulu. Terus akhirnya si ponang jabang bayi. Terus yang paling akhir itu adalah hari-hari.
tapi juga darah, darah yang terus bolot. Nah, kalau Jawa itu bolot, maka akhirnya jadi Jawa papat. Nah, di dalam pandangan juga masuk di wilayah nafsu papat, juga amarah, lamah, sopiah, dan mutmainah. Itu karena yo beda pandangan saja. Amarah terjadi dari yang namanya itu kemarin yang disampaikan tentang narun, geni, banyu, angin dan sebagainya, itu namanya anasir papat, itu juga sedulur tua papat. Jadi amarah, lamah, sopiah, mutmainah. Itu kalau di pewayangan kan dalam Brotoseno juga diarani Setyakala. Namun Kakang Kawah itu ada hari-hari, tembuni, darah, pengiring, dan yang namanya hari-hari itu 4 semuanya itu kan, itu juga yang dinamakan amarah, lamah, sopiah, mutmainah juga. Tunggal pertapan di dunia ini sebenarnya pertapan. Karena orang di dunia itu isapan. Dia dilahirkan di dunia lagi itu bisa nebus kesalahannya atau tidak, yang kehidupan kedua kalinya maksudnya. Kehidupan sebelumnya. Ya. Kakang Kawah di hari-hari dan sebagai sedulur papat ke 5 pancer itu ya roh ilafi itu. Sang Nur Muhammad. Roh ilafi itu duwe kawan di konco, jadi wong lahir neng donya ki mau Nur Muhammad iki mau dikanteni 3 amarah, lamah, sopiah, mutmainah itu supaya ben kerasan. Nang banjur kok wis menang karo rayone sing ngomong ki akhirnya kekerasan mati wegah ngono lho. Tunggal pertapan Dewi Paseban, artinya nanti kalau mati itu yang dipikirkan itu kan ya ini yang namanya kalau orang Jawa mengatakan sangkan paraning dumadi. Sebenarnya sedulur papat itu ya piranti hidup kita ini. Amarah, lamah, sopiah, mutmainah ya. Kakang Kawah tadi. Iya, Kakang Kawah hari-hari, tembuni, budak, pengiring bayi niku, terusan darah ya. Hari-hari itu bisa dikatakan, ada yang mengatakan roh moyo, kilat moyo. Kilat moyo katanya pelat. Nir moyo niku kunir landesan dimotong usus kae. Ini wong Jawa kan ngono kuwi, ketik regenik. Wong aku wong Jawa tau didongeng ngono kuwi. Lah intisari ya sedulur papat juga niku wau amarah, lamah, sopiah, mutmainah. Anaknya saka geni bumi banyangin dadine perbawaning jasad ini. Jadi jasad badan wadak iki kewadakan ya. Piranti hidup kita. Lah tunggal pertapan dadi siji hidupe. Raga kelawan nur atau roh ilafi tadi. Lah tunggal pertapan dadi siji kehidupane Dewi Paseban nanti kalau mati. Ada kata-kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua awak-awak bakal nemai marang pati. Yo awak wujuding jasmani sing jane badan kasar, yo awak wujuding badan halus ya, piranti halus. Nah, innalillahi wa inna rajin, roh ilafi itu akan kembali kepada Sang Maha Kuasa, kembali karena Gusti Allah. Itu karena itu keyakinan ya boleh-boleh saja. Itu bahkan ditambah di dalam diri itu aja sedulur sing nunggal sawiji, yaitu namanya Prabowo, Pangaribowo, lan Kemayan. Manusia itu pasti punya Prabowo. Prabowo bukan Pak Prabowo. Prabowo itu prabowannya gede banget. Sekarang kita kerja itu kadang-kadang kalau ada mandan walaupun kecil, walaupun ngayat-ayat misalnya dia punya jabatan jadi pimpinan, jadi mandor, tapi sang pekerjaan ini sendiri merasa satu atasannya kan ya ada prabawane ya. Ada prabawane. Nah, Pangaribowo kadang-kadang orang itu baru dengar suaranya saja sudah ada getaran, apa getaran takut, apa getaran hormat, apa getaran cinta dan sebagainya ya. Yang namanya Kemayan manusia itu mesti punya kemanden. Mandi apa pesannya? Hijab kemanden.
yo duwe kemanden. Nggih. Maka di dalam diri manusia itu 3 perkara itu ada. Nah, semua itu bisa disah, bisa dilatih. Nggih. Sing lewate piranti halus apa piranti kasar. Pengaribo prabolan kemayan itu kan piranti halus. Nah, dengan pelaksanaan tentang mengaplikasikan ya realdoe diri realdoe titakati ya lewat jasad ini. Makanya lah. Maka semua itu karena tuh keyakinan tuh pasti ada. Nah, kalau sedulur papat ini mungkin saja kan kurang salah satu ya kita sudah bukan orang normal ya. Okay. Bukan orang normal. Monggo Dewi Paseban itu kalau di dalam pedalangan Gunawan Wibisono waktu itu dia itu waktu semedi saat itu memikirkan saudaranya namanya Kombo Karno, dia semedi bagaimana keadaan ini, bagaimana dia semedi, akhirnya dia semenjak itu ya kalau kita kan ya toreko, ya sudah melakukan zikir pengendalian nafsu untuk melawan hawa nafsu dan sebagainya, akhirnya dia bertafakur. Tafakur itu ya, yang namanya tafakur itu dengan semedi. Tafakur dan semedi ada perbedaan. Kalau semedi itu kata somat, semedi itu kata somat, jadi kalau semedi masih ada permohonan, itu puncaknya permohonan semedi itu. Tapi kalau yang namanya tafakur musatake pikir yang memang khusus dia itu melakukan sesuatu larinya kepada apa itu solo atau nyolo. Solo itu datang, nyolo itu kita mendatangi. Nah, kita berzikir berapa? Jadi dengan tujuan untuk satu titik kita hanya ingin, ya masih ada keinginan sih ya, ingin dalam arti menyatu dengan sang koliknya, pasrah, nyerah, sama sekali nggak ada permohonan. Jadi hawa murni. Jadi kalau orang kata mengatakan karena energi yang tertinggi itu dari gelombang kealfaan, kita lari kepada yang maha alfa, bukan arti motor loh. Yang maha alfa tuh yang maha suwung dan kosong, mengheningkan cipta lah gitu. Nah, tujuannya sampai di situ. Maka waktu itu lepas sang roh ilafi sang Gunawan Bisono ini, akhirnya nafsu patang perwamarah lama supiyamot itu mencari, oh ya, ngejar. Sebenarnya kita ini bertafakur bersemedi itu jangan takut mati. Kalau memang belum saatnya, memang itu memang dia nggak mau ditinggal gitu loh. Jadi ucapannya ya itu seperti dalam pedalangan. Kakang, aduh Dimas, kayak salah luput perkaraku apa kakang? Kok jadi ninggalke kalau tanpa semayan? Kok meninggalkan saya tanpa sebab? Itu karena dosa. Luput saya apa? Oh yo, karena ya mungkin adine kakang adi hari-hari lan sira kabeh kakang lan kadang-kadangku catur kang podo kang podo rukun nalika aku gesang ning alam dunya. Hidup di dunia ini ya saya minta maaf sepurane. Sak temene si kakang Detya Kala kabeh ada di kang para Detya iki mau ora diluput. Mung kaceh nang ngene aku kepengin ngayun marang Gusti, saya ingin sowan nang nggone Gusti ya. Ingin sowan nang nggone Gusti Allah. Saya ingin ngayun marang Gusti. Kalau yen to aku iki kekanten marang jeneng kita, mongko aku ora bakal bisa ngayun marang Gusti. Sebab tunggal pertapan Dewi Paseban. Ya mula saat ini saya ninggalkan kakang ini karena saya ingin madhep kepada Allah. Monggo kakang, jikalau saya dengan kakang-kakang Detya Kala, dengan adik-adikku kabeh para Detya Kala, maka saya tidak bisa mati, saya tidak bisa ngayun, saya tidak bisa ngadep marang sang kolik, sang Allah, Gusti Allah. Lah mula
jeneng kita kelawan adik-adikku kabeh, saudara-saudaraku semua 4 ini, seharusnya saya tidak dengan saudara-saudaraku, karena saudaraku tidak akan bisa kalau saya dengan saudara-saudaraku semua saya nggak bisa madem marang Gusti Allah. Lah maka gini sekarang saya kasih tahu di mana surgamu. Di mana surgamu? Kamu mencari Satria Madukara yang namanya Raden Arjuna. Maka di situ menyatu dari situ sehingga kamu nanti jadi kekuatan Catur Murti. Nanti di situ kamu jadi wahyu Catur Murti, jadi kekuatan Raden Arjuna. Nanti kalau perang Bratayuda, maka kamu bisa memenangkan perang Bratayuda. Baru to Ayodha, perang suci. Maka kerangnya orang munafik dan orang mukmin kalau kalau bahasa ini. Nah, disitulah sedulur papat itu ya amarah lama supaya mana jadi Sir Budi Cipta Rasa itu juga lah. Jadi yang intisari itu adalah piranti hidup kita yang wujud kasar ini. Wujud kasar ini, nah maka dibabar itu kalau diterangkan semalam nggak habis. Ada rentetan sampai 8 rentetan di dalam kehidupan jasad ini. Nah sebenarnya itu juga kalau di apa itu namanya kita cernak dengan bahasa Jawa itu ya namanya keyakinan ya. Ya itu memang ya iya ada itu salah satu wet atau wat kekuatan energi tersendiri. Tanpa jasad ini kan ya nggak bisa apa-apa. Jadi nopo anu nggih Mbah, sedulur papat itu nopo jenengan pernah mengungkapkan pertemuan yang kemarin itu bahwasanya itu bagian dari jiwa atau karakter. Nah, ya iya ya jiwa atau karakter. Nah, itu jadi unsur 4 itu tadi. Nah, ya maka 4 itu kalau nantinya larinya negatif itu dikatakan bangsa setan juga, ngoten ya. Ya. Kalau nanti larinya ke yang positif juga dikatakan malaikat. Jadi amarah lama supaya mana bisa juga dikatakan itu juga Jibril, Mikail, Israfil dan Israel juga. Gitu. Tergantung arahnya. Tergantung arahnya kemana. Berarti jiwa ini sebenarnya punya dua kekuatan. Yang satu lari ke negatif, yang satu kelari ke positif. Menang positif. Ya, tinggal menang yang mana. Tinggal menang yang mana kita ini. Gitu. Terus gini Mbah, supaya kita jiwa kita itu untuk bisa mengalahkan yang negatif terus larinya ke positif itu caranya harus seperti apa? Lah ya dengan wajar lumrah saja, karena ajaran itu dalam Islam itu ada 4 kaki, sarengat, toreko, hekat dan maripat. Ya sebaiknya kita lakukan secara sarengat dulu, karena di dalam sarengat itu pelajaran ada latihan jasmani dan rohani. Dimulai dari pembenahan jasmani dengan aturan agama. Batal, karo, makruh dan sebagainya, karena semua itu yang diajarkan oleh Rasul itu memang sedikit apapun yang dimakruhkan atau itu diwenangkan itu juga ada unsur-unsur tersendiri, ada energi sendiri. Kalau itu misalnya dimakruhkan oleh agama atau diharamkan oleh agama itu larinya jadi kekuatan negatif. Ya kekuatan negatif. Karena semua itu yang bikin kerusakan jasad ini. Berarti secara garis besar Mbak, sedulur papat Kakang Kawah Hadihari itu adalah alat piranti hidup kita. Intinya seperti itu. Ya bisa juga Kanjeng Sunan Kalijaga sampai mengarang antarane Ponokawan loh ya. Sang Pemomong ya. Petruk, Bagong, Gareng, Semar itu kan Samira Fatuk Nalabago. Itu kadis kan itu. Kanjeng Sunan Kali terus dikarang sehingga wujud manusia. Memang itu ada legenda, ada fakta dan ada sastra dan sandi juga. Ada legenda terus Sanggawi terus diwujudkan anggone pewayangan itu Sang Pamomong. Samira Fatuk Nalabago itu sebenarnya itu memwujudkan kadis itu. Jadi Samira Fatuk Nalabago niku dalam arti nglakonono sapa sira perkara kang bagus. Lan sancuta sira kabeh ninggalo perkara kang lacut utawa ala.
Jadi bundarannya watak satrio seperti Janoko, seperti Petele ini, itu sebenarnya setiap saat itu dia membawa wasiat wujudnya hadis. Semar Petro Bagong Garing Samiro Fatuk Nalabago. Nglakonono sapa sira Kakang Bagus. Nggih. Lan sansuta sira kabeh ninggalno perkara kang lacut utawa ala. Dadi watak satrio setiap saat tetap pegangan itu gitu loh. Selalu introspeksi di situ. Introspeksi di situ lah, maka kalau di dalam pewayangan Punokawan papat itu kadis yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Kali. Oke. Itu sangat jelas. Jadi pertanyaan dari saudara dari akunnya Reza aja dijawab semuanya. Intinya tentang sedulur papat dan lima pancer. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua, itu dari akunnya Bu Siti Munawaroh. Amit sewu Mbah Yai, ajeng tangklet nyuwun keterangan sejarah Nabi Sis. Nalika gadah putra Anwar kalih Anwas, menapa wonten hubungane kalih tanah Jawa, matur suwun. Ya. Yo, kurang dan lebihnya saya pernah membaca buku itu Asal Usul Wayang. Itu dari IR Sri Mulyono. Itu juga dalang tapi juga itu IR ya, engineer ya mungkin ya. Itu ya kawan Pak Karno itu. Zaman Pak Karno. Zaman Pak Karno itu juga Satoriah. Juga Satoriah. Menurut Asal Usul Wayang memang siapa yang namanya Anwar dan siapa namanya Sis. Maka dalam buku yang saya baca itu anak Adam itu dibagi dua. Di anak Adam itu bagi dua, lalu dimulai dari Bagindo Sis ya. Nah, seorang Bagindo Sis ini melahirkan seorang anak kembar laki-laki, yang satu itu Anwas, yang satu Anwar. Dengan yang Anwas ini lahirnya wujud bayi biasa, tapi yang Anwar ini kadang-kadang kalau wong Jawa mengatakan cat katon cat ora. Sedangkan ibunya sendiri kadang-kadang cat katon cat ora memandang anaknya yang namanya Anwar ini. Nah, yang namanya Anwas ini mewarisi saringat Islam, saringatnya agamane baik, yaitu Kanjeng Nabi Adam. Terus rantai yang mewarisi agama sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad juga rantai nanti sampai di Jawa juga. Saya baca seperti itu. Lah, Anwar ini mulai sejak lahir sudah jadi makhluk cahaya, dalam arti makhluk bayangan juga raya. Dunia ilusi, jadi cat kacon cat ora, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak. Ya. Kadang-kadang nusu makan, kadang-kadang enggak. Nah, maka Anwar ini akhirnya suka bertapa di tempat-tempat yang sunyi, kesukaannya bertapa di gua-gua, menyendiri. Terus Anwar. Ya. Akhirnya dia suka mengembara, mendatangi tempat-tempat yang sunyi, akhirnya sampai ke tok sumber, jadi mata air dari Sungai Nil, pusatnya itu di wilayah Mesir mungkin ya. Nah, di situ ternyata ditemui seorang pendeta, seorang pendeta ngaku pendeta. Akhirnya dia dikasih pusaka 3 itu, kalau bayangkan, yaitu satu yang namanya Cupu Manik Hastogino Gendogo. Gendogo itu bokor, isinya Hasto itu 8 gino, kegunaannya 8 perkara. Ringkasnya itu wamon. Apa saja ditaruh di situ maka nggak habis-habis. Segala sesuatu di situ nggak habis. Kalau punya uang di situ ya nggak habis. Yang kedua yang dikasih pusaka wujuding oyot.
pohon yang berindil nggak punya daun. Namanya oyot loto mau sadi kan isi tirta kumandanu. Iki hebat iki. Nah, tongkat yang satu ini hebat. Kasih oyot loto mau sadi kan isi tirta kumandanu. Lah tirta kumandanu kira ya komo ya mani danu kang hidup ya. Nggih. Berarti luwih ampuh saka tongkate Nabi Musa. Wah, Nabi Musa tuh ngrusak kok. Tongkat iki malah berana-berana kok. Bangun kok. Iya. Yang ketiga itu namanya apa? Ali-ali sing wujude Retno Dumilah, gambar swarga. Lah, itu bukan sejenis pendito tapi sak temene iki mbiyen mungsuhe bae. Sing jenenge iblis membo dadi pendito. Lah mula hati-hati. Kok jeneng cupu maneh Astagina ya Loto Masadi terus Retno Dumilah ku kabeh kasekten, kekayaan ya. Bukan sebab itu semua dunia kan. Lah kamro wong ahli kasekten itu juga ya Loto Masadi. Nggih. Nah, maka itu terus akhirnya digowo. Terus dia dapat perintah dari sang pendeta, Anwar, kamu terus berjalan ngetan ke timur. Nah, maka nanti di situ akan namanya ada pulau Dharma. Nah, dia kamu udah bertapa di situ. Dia langsung tapa di situ. Akhirnya sehingga di situ ada salah satu jin. Jin itu relaton di situ. Akhirnya perang. Yang namanya jin kan bukan dewa. Jin itu memang ya asal dari iblis. Urupeng geni. Di situ akhirnya perang, kalah seorang jin ini dikalahkan oleh Anwar ini. Akhirnya kalah tapi tidak dibunuh. Akhirnya kerajaannya diberikan, anaknya dinikah dengan seorang Anwar ini. Akhirnya di situ dinobatkan jadi raja. Terus akhirnya raja di situ dikasih nama yaitu Sangyang Nur Cahyo. Akhirnya mendapatkan putra satu yaitu namanya sing jenenge Sangyang Nur Roso. Nah, Sangyang Nur Roso ini nanti punya anak lagi yang namanya Sangyang Wenang. Nah, Sangyang Wenang ini zaman Nabi Sulaiman yang perang dengan Nabi Sulaiman. Zamannya Nabi Sulaiman. Maka sumber ilmu nujum, ilmu apa tuh waktu zaman Sulaiman, karena ilmu nujum ada salah satu seorang jin punya patih yang namanya nujum, jin nujum. Dan sebagainya, malah ngikuti nujum itu jin loh. Jin jahat. Nah, karena dia punya namanya sihir-sihir tersendiri lah ya. Nah, di situ maka sehingga dia bertapa perang itu akhirnya ya ada keirian. Saiki Sangyang Wenang tuh iri dengan Nabi Sulaiman. Kenapa kok ampuh manusia kok punya dia bisa menguasai alam tiga, alamnya hewan, alamnya dewa dan jin, dan alamnya manusia. Perang tanding di situ. Nah, akhirnya yo itu nggak ada kalah, nggak ada menang, mungkin ya mundur ya. Mundur. Nah, akhirnya Sangyang Wenang ini gadah putra namanya Sangyang Tunggal. Nah, Sangyang Tunggal ini ada iri, tapi irinya api. Dia iri dengan sama-sama keturunan dari Kanjeng Nabi Adam, anak Adam. Kenapa yang terjadi dari Saripati bumi dikai kelebihan yang begitu? Nah, yang dari makhluk cahaya kok enggak? Dia bertapa akhirnya. Bertapa sehingga sampai bertapa itu di Pulau Dewa.
bertapa di Pulau Dewa. Nah, di Pulau Dewa itu ada salah satu raja itu juga dewa, tapi raja ini yuyu, itu juga jin. Namanya Jim Rekoto Tomo. Punya anak Rekoto Wati. Ratu Kepiting. Ratu Kepiting. Dewa. Dewanya Kepiting. Nah, ini dijeki oleh musuh juga dari bangsa jin juga. Akhirnya kalah. Nah, dalam peperangan ini gelombang-gelombang di lautan tuh sampai duber kayak Nah, akhirnya Sang Yang Tunggal ini bertapa, akhirnya kena gelombang besar, terlempar, terembus di pinggir pantai ya sekarang. Wah, saya di mana ini? Nah, saat itu dia melihat ada peperangan itu, akhirnya dipandang kok sing satu ini salah ya. Akhirnya Rekoto Tomo ini kalah, akhirnya punya dibantu oleh Sang Yang Tunggal ini tadi. Akhirnya menang ya. Akhirnya menang sehingga dia diangkat oleh mertuanya ini, Solo menggantikan di kerajaan itu. Akhirnya dinikahkan dengan putrinya namanya Rekotowati. Jadi berkombinasi antara dewa dan jin. Nah, akhirnya dia mohon karo Gusti Allah, nyuwun karo Gusti Allah, kepengen aku duwe anak sing iso nguasani alam telu koyok Nabi Sulaiman. Saya ingin punya anak nanti supaya bisa ngembari atau seperti Nabi Sulaiman. Akhirnya dia tapa nikah itu. Nah, begitu nikah akhirnya punya anak, tapi lahir bukan seorang jabang bayi, tapi mewujudkan telur. Buat kaget dia, aduh gimana ini, tangisan ya, tangisan loh. Nah, singkatnya kata, telur itu menetas, kasutnya atau kulitnya yang di luar itu jadi entigo utawa togok itu tejomoyo. Terus putih telur itu jadi ismoyo. Lah kuningnya ini jadi manik moyo. Dengan serakahnya Manik Moyo, kakangnya keduanya dipitnah gitu saja. Pusaka-pusaka di kerajaan itu diumpetkan dengan dia ngutus jin supaya dua, yaitu satu yang namanya Cupu Mane Estogino itu warisan nenek moyangnya ya. Dua Cupu Mane dua yang namanya Ayoloto Masadi. Ini yang satu ditaruh bawah bantalnya yang namanya Ismoyo, yang satu di bawah bantal yang namanya Tejomoyo. Dia merintahkan seorang jin. Itu akhirnya Manik Moyo ini akhirnya gugat dengan bapaknya, dilaporkan, bahkan kakang-kakang ini mencuri pusaka itu disimpan. Padahal dia tidak. Akhirnya Sang Yang menang, itu marah, akhirnya diusir dari kayangan. Akhirnya dia dibuangkan dunia ini, turun di bumi. Itu Semar itu jatuhnya di Gunung Tidar. Tejomoyo jadi pomomonge wong sing jahat. Ismoyo jadi pomomonge wong sing satrio. Maka akhirnya didandani, kalau kamu, disingkatnya kata, kalau kamu seperti ini, masih ganteng seperti ini, mana ada orang percaya orang. Kamu harus saya dandani, yo tumrape, yo wajari jadi seorang pemomong piye. Didandani. Akhirnya rebutan kasekten nganti wujudnya Semar jadi koyo ngono, nguntal gunung, dan sebagainya itu kan ya. Dan singkatnya dia jadi di Jawa ini. Cerita Semar dengan di Jawa ini. Akhirnya di Gunung Tidar ada seorang sing namanya Syekh Subagir. Dia kepengen Islam kita Jawa. Akhirnya kenapa di wilayah Gunung Tidar itu, wilayah Magelang dan sebagainya, itu kok orangnya sekti-sekti, orangnya seperti kok
eh sehubungan antara pernikahan jin dan manusia kok anu jebul di situ ternyata ada Semar itu tadi. Akhirnya kata terus akhirnya dia jadi pemomong watak satrio di Jawa. Jadi cerita Jawa. Cerita Jawa. Lah terus lari ke Kayangan sekarang diangkat menjadi rajanya Dewa. Itu Manik Moyo yaitu Bathara Guru. Bathara Guru punya anak Bathara Guru punya anak Bathara Bromo. Bromo dia anak Bromo Wisuda. Bromo Wisuda punya anak Manoso dia anak Sekutrem. Sekutrem dia anak Sakri. Sakri dia anak Polosoro. Polosoro dia anak Abiyasa. Abiyasa dia anak Pandu. Pandu dia anak Arjuna. Arjuna dia anak Angkawijaya atau Abimanyu. Abimanyu dia anak sing jenenge Parikesit. Lah Parikesit ini Astinapura. Lah sebab Parikesit itu punya anak yang namanya Bambang Yudhoyono. Bambang Yudhoyono di mana Bambang Yudhoyoko. Yudhoyoko punya anak Bambang Joyo Wijoyo ya. Joyo Wijoyo. Joyo Wijoyo punya anak jenenge Joyoboyo. Dahak Kediri sampai ke Brawijaya kelima Majapahit itu Sang Yang Wisnu wis tidak ada. Jadi terakhir. Nur Muhammad terakhir antaranya Majapahit dan Demak. Nah, itu apakah ada sangkut pautnya Projowo? Ya ada. Ya ada. Mula akhirnya jalur Islam bukan agama ya, jalur Islam itu yang di Jawa itu namanya Islam Madiyin. Yaitu lugunya di Madiun. Tadi sumbernya di sana. Ada lakon wayang atau ketoprak yang namanya Wong Agung Jaying Rono. Itu ada Jemblung Marmoyo dan Jemblung Marmadi. Itu sejarah Islam Madiyin. Madiyin itu dalam arti Madian tegasnya panggonan. Wong Jawa sebelum kedatangan agama wong Jawa sing ngerti dununge Islam. Yang dinamakan Slamet. Nah, maka orang yang beragama diterima karena orang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik maupun agama Islam yang datang di sini diterima karena agama itu tujuannya untuk mencari si selamat itu sendiri. Nah, maka semua agama diterima di tanah Jawa. Mula agama wong Jawa luwih tuwa lah ngoten ya. Terus akhir-akhir ini kedatangan yang namanya syariat agama Islam waktu zaman semono ya, kurang lebihnya seperti itu. Lah mangka apakah hubungan tanah Jawa erat banget ya ngoten no. Akhirnya kedatangan syariat agama Islam yang dikemas dari Anwas. Lah mangka dari itu Islam syariat yang didatangkan ke Pulau Jawa yang agama Rasul ini kalau tidak disertai dengan Jawa nggak akan sempurna. Maka orang-orang Arab waktu itu, kalau orang-orang Arab itu kalau sudah dia mondo atau dia sudah menghaji sampai di Jawa, hebat sampai di sana. Lah mula wong Islam nak gak arti gending Jawa ya. Wong Islam gak arti gending Jawa, Islame kasar. Urung iso halus. Nak akeh Islame melek halus yo di Jawa sebab ana isi ana wadah. Lah mula agama yang datang yang belakangan ini zaman anyar-anyaran Demak Bintoro ya. Ringkesnya Majapahit itu namanya agama Rasul atau syariat Islam. Lah monggo ingin mendalami sejalannya jadi itu kita harus kenal Islam Madiyin. Islam yang ngerti dunungnya si Islam. Islam dudu agama Islam. Islam itu adalah keselamatan. Selamat. Agama Islam itu berarti aturan yang menuju kepada selamat. Tapi agak patuh aturannya juga selamat ya. Oke, untuk yang pertanyaan dari akunnya Bu Siti Munawaroh sudah terjawab. Jadi memang ada hubungannya antara Kanjeng Nabi Sis dengan Pulau Jawa itu ada, sudah dijelaskan sama Romo Yai. Kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga dari Raihan Arkana. Ini sepertinya
teman kita sendiri. Mau tanya Mbah Yai, yang pertama itu adalah siapakah manusia itu? Terus apakah manusia itu? Di manakah keselamatan manusia itu? Nyuwun keterangane matur nuwun. Ya, sudah kita bakas. Yang namanya manusia itu nama pribadi. Bukan laki, bukan perempuan. Ya. Bukan Belanda, bukan Jawa, bukan Cina, ya, bukan raja, bukan rakyat. Nah, yang namanya manusia itu insan, dari manus dan sia, kang dilaleake. Mula manusia itu nama pribadi, salah satu nama yang dirajakan oleh Gusti Allah di dunia ini. Maka apa manusia itu nama pribadi tapi bukan nama diri. Itu manusia. Nah, maka yang namanya manusia bisa diarani manungsa atau wong. Wong itu ya wong. Yang tadinya benda yang enggak ada isinya apa-apa. Wong itu wong. Wong maka diisi dengan ditiupkan roh, nah kata lain kan seperti itu. Jika wong. Nah, lanjut. Terus di manakah keselamatan manusia itu? Ya. Di manakah keselamatan manusia itu? Ya. Maka di dunia ini memang tempatnya orang yang salah. Maka orang yang salah itu roh inkarnasi ya. Roh inkarnasi. Kemudian reinkarnasi berkata roh inkarnasi. Jadi orang yang terlempar di dunia itu adalah nebus dengan kesalahannya. Kalau dia ingin selamat, ya, maka keselamatan ini, maka kita harus berpegang teguh dengan kalimat-kalimat thayyibah yang namanya bermusahadah. Ya, bermusahadah dengan penaksihan yang kuat. Dalam arti, ya kita punya Tuhan, ya harus kita bisa kenal siapa yang kutuhankan dan siapa yang kusembah. Punya Rasul ya kita ikuti, dan kita harus kenal siapa itu Rasul. Kita ikuti ya mungkin orang yang berpatuh dengan agama. Nah maka dari itu dengan aturan agama ini kan ya juga merakapi ya. Benar-benar agamanya apa saja. Yang penting dia beragama yang benar, itu pasti selamat. Nah, pada hakikatnya ya dia bermusahadah itu kan kenal Tuhan. Penaksihan adanya Tuhan lalu disembah ya namanya sholat kan ya. Nah sama dia sholat ya gitu ya. Nah pada hakikatnya sholat. Nah melongan yang namanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu untuk menyegah keji dan munkar. Karena orang yang masuk neraka itu orang yang selalu berjiwa keji dan munkar. Ya sholat untuk mengendalikan keji dan munkar. Kalau tidak bisa mengendalikan keji dan munkar, nanti itu namanya ngan sholatin sahun. Cilakalah orang yang sholat dia lalai dengan sholatnya. Ya itu secara hakikat berarti sholat itu pada hakikatnya jujur. Selamat atau Islam itu pada hakikatnya adalah selamat. Barang siapa jujur mesti selamat. Agama opo wae mesti bentuk manusia dengan kejujuran. Jadi selamat di manakah keselamatan manusia itu ketika jujur? Ya, ketika jujur. Jadi sholat. Oke. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, Mbah. Ini masih dari akunnya akunnya Rehan Arkana. Mau tanya Romo Yai, apa benar Romo sel sperma yang jadi bayi itu bukan sel pemenang, tapi sel yang dibuli sel-sel lain, dia dipojokin ke sel telur biar keluar ke dunia menjalani beratnya kehidupan. Makanya pas lahir nangis. Yo pernah ada cerita seperti itu bilangnya. Ada. Jadi ceritanya gini, dia mendapat cerita dari seseorang atau dari mana lah, intinya bahwasanya enek cerita nek sel sperma sing dadi bayi itu bukan pemenang, tapi sel sperma sing dadi kalahan kancane. Jadi di pojok naik kancane, disurung-surung kancane, dilebok ning sel telur. Makanya terus
apa ben metu ning donya menjalani kehidupan beratnya di dunia. Ngoten niku penjelasannya niki pripun. Ini lucu tapi sebenarnya maknanya juga sangat dalam. Nah, mungkin saja sudah terjawab di depannya tadi ya. Nggih. Dijawab tentang apa itu tadi. Jadi tadi saya sampaikan tentang itu amarah ulama sufi Ahmad dan sebagainya, tentang keselamatan itu sendiri. Memang di dalam kata ini sebenarnya ini belum jawab, nanti kembalinya ke Mithaqul Jannah ya. Yeah. Ini petian dari jawaban yang ini. Ya memang itu namanya Allah sudah menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan manusia. Itu di situ Allah menciptakan malikai, kerajaan. Itu kita bagasannya mikrokosmos ya. Yeah. Jadi malikai itu sebelumnya itu Allah menciptakan malikai atau kerajaan di dalam Baitul Muqdis atau Bintal Muqaddas. Nah di situ Bintal Muqaddas itu tempat kesucian, sucian lillahi ta'ala gitu. Nah di dalam Bintal Muqaddas itu, di dalam itu ada seorang pok wawadi anak Adam, di dalam Pringsil. Pringsil itu sebenarnya tempat angen-angen dan sebagainya. Nanti ada kata-kata tadi. Nah, maka di itu sak jroning Pringsil itu ada namanya wadi. Di dalam wadi ada mani. Di dalam wadi madi, di dalam madi adalah mani, dalam mani adalah manikem. Saat jenis manikem adalah sukmo, jenis sukmo rasa, jenis rasa ingsun. Orang dia kan keraton yang jagat sekalir, orang pengen gak disembah kejaba ingsun, ingsun Allah gitu. Yeah. Ingsun Allah. Itu maka sel yang dibuang di dunia ini sebenarnya Islam yang terkalkan, ya mungkin saja. Kalau di dalam pengalaman lahir juga ada yang namanya mani itu apa ya jadinya hormon. Ada yang namanya hormon kristal, ada yang namanya hormon metalisme, ada yang hormon astralisme. Hormon kristal itu yang mewadahi semua hormon. Jadi semua energi dari bawah itu kalau belajar di Kundalini ada itu. Yeah. Salah satu hormon itu namanya hormon kristal itu yang mewadahi dua hormon ini. Hormon metalis itu adalah hormon kehidupannya di waktu siang misalnya. Aktifnya waktu siang karena apa? Dia cinta dunia. Kecintaan dunia, makanya semua tuh organ tubuh metalisme metal berarti kan apa ya? Kekuatan fisik. Kekuatan fisik. Ya. Nah, hormon astralis itu hormon yang sifatnya batin. Jadi kekuatan energi yang batin. Ya maka terjadi di sini ada yang menciptakan sihir-sihir itu juga kan karena yang namanya hormon itu bisa menyalurkan energi atau cahaya. Nah, kalau sudah di dalam nanometalis dan astralis itu tergantung pikirannya di mana. Mau dibikin negatif atau positif tergantung. Bahkan dunia pun ya butuh positif juga. Nah, maka terjadilah energi-energi yang dalam dari situ orang-orang ahli sihir itu juga terbangkit saluran dari energi dari hormon metalis. Maka akhirnya dia itu punya kekuatan yang sumbernya sifatnya apa? Ilusi yang ditebalkan sehingga jadi esensi atau jadi materi. Itu karena ada salur kekuatan dari hormon itu sendiri. Dari kekuatan buat ditarik dari napas. Ya mungkin saja ya. Itu termasuk juga hormon astralis akhirnya jadi fisik gitu ya. Yeah. Tapi juga katun kalau fisik jadi fisik tuh mungkin ganti batin. Ya, justru ya semuanya ya akan terjadi di situ. Karena di dalam tumpuan semuanya yang ditumpahkan di dalam janin atau bibit itu juga ya semuanya ada ya di dalamnya. Semua unsur. Kalau di Prawasati ya itu mungkin dia belajar itu nonton Kerasakti mungkin yang cepat ke itu di bondo dikeluarkan jadi babi itu mungkin. kulino nonton Kerasakti. Jadi dibayangke cepat ke. Oke, ini pertanyaan yang terakhir tadi Mbah yang dirangkum sama tim kita. Oke, terima kasih kepada seluruh pemirsa setia channel Martabat 7 Satoriah Lubukan.
kita akhiri season kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada season berikutnya, yaitu pembahasan tentang kitab Miftahul Jannati. Kita melanjutkan pada nomor yang ke-32 pada season berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.